Bab 516 berusaha mendapatkan simpati orang lain. Apa-apa saja belum? Jangan bercanda begitu. Angel langsung tersipu dan memukul-mukul bau Valentino. Valentino tersenyum dan hendak berbicara, tetapi raut wajahnya seketika berubah dan tiba-tiba berteriak ke arah danau buatan. Kalian, jangan lari-larian di sana sambil memegang minuman. Angel tertegun sejenak, lalu ikut menoleh ke arah itu. Dia pun mendapati beberapa anak kecil sedang berdesak-desakan di bangku piano putih sambil memegang minuman. Minuman di tangan mereka pun tumpah di mana-mana. Ada juga seorang bocah berusia sekitar 8 tahun yang baru saja bermain di lumpur dan sekarang sedang bolak-balik menyeret tangan kotornya di tuts piano. Jangankan Valentino, Angel pun merasa tertekan. Bagaimanapun, piano itu adalah hadiah spesial dari Valentino yang permukaannya secara khusus diukir nama mereka berdua. Valentino berjalan cepat menuju sisi piano dan berusaha menghalanginya. Anak 8 tahun itu tidak tahu harus bertindak bagaimana saat melihat Valentino datang untuk menghalanginya. Seakan sengaja menguji kesabaran Valentino, dia pun menumpahkan minuman yang dipegangnya ke atas tuts. Satu gelas penuh jus jeruk jatuh dan menyesap ke dalam sela-sela tuts piano dalam sekejap. Nasib piano ratusan juta itu masih belum jelas, belum diketahui apakah ia akan berakhir di tempat pembuangan atau tidak. Valentino tampak sangat marah, dia segera berlari ke depan piano itu dan mengangkat anak laki-laki kecil itu turun dari bangku piano, lalu buru-buru menyakat tuts piano dengan pakaiannya. Namun, jus jeruk sudah terlanjur mengalir ke bagian dalam piano. Apa yang kamu lakukan? Valentino murka sampai dia tidak bisa menahan seruannya pada anak kecil itu. Seorang anak berusia 8 tahun seharusnya sudah bisa membagi baik dan buruk dan sadar bahwa dia tidak boleh melakukan sesuatu seperti ini. Angel bergegas ke arah Valentino. Saat mendapati piano yang tersiram jus jeruk itu, Angel juga merasa tertekan untuk beberapa saat. Walau dia juga merasa kesal, dia berusaha menahan amarahnya dan berkata ke balita itu dengan lembut. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, kan? Aku bilang ke nenek kalian ganggu aku. Wah! Bocah 8 tahun itu berteriak keras. Makin lama, tangisannya semakin keras dan langsung menarik perhatian semua orang yang berada di dalam villa. Valentino menggelengkan kepalanya dan hanya berdiri tanpa mengatakan apa-apa. Dia benar-benar merasa kasihan melihat nasib piano yang dipesan khusus ini. Seorang wanita 40-an tahun berlari ke arah anak itu dengan panik dan berusaha menghiburnya. Aduh, cucuku sayang, ada apa? Kenapa nangis? Orang-orang lain penasaran apa yang terjadi, jadi mereka juga ikut keluar. Bocah itu menjulurkan jarinya ke Valentino dan merengek sambil menangis. Nenek, dia pukul aku. Dia pukul aku. Valentino tercengang untuk sesaat. Bocah itu bahkan sudah begitu pandai berbohong. Wanita parubaya itu langsung menoleh ke Valentino dan berseru. Valentino, otakmu bermasalah, ya? Kenapa kamu memukul cucuku? Belasan kerabat dan teman berkumpul dan mulai menunjuk-nunjuk Valentino. Angel buru-buru menjelaskan. Bibi Valentino benar-benar tidak memukul cucu Bibi. Dia benar-benar tidak memukulnya. Valen mencibir dan berkata. Tidak memukulnya. Memangnya anak kecil bisa berbohong? Cucuku sama sekali tidak pernah berbohong. Anak itu melirik Valentino sambil diam-diam tersenyum licik dan melanjutkan tangisan tanpa air matanya yang sangat nyaring. Valentino geleng-geleng, memang tidak salah lagi bocah ini adalah hasil didikan Valen. Valentino, kamu tidak merasa tindakanmu kelewatan. Sudah tinggal di rumah keluarga Mary, makan beras keluarga Mary, sekarang kamu bahkan berani menyentuh anak kerabat Mary? Iya. Kalau anak-anak berbuat salah, kamu nasihati saja sudah cukup, kan? Kenapa harus pakai pukul? Orang yang kerjanya cuma santai-santai memang biasanya rewel, terus suka menggertak anak-anak, kan? Sekelompok kerabat dan teman semuanya mengkritik Valentino selama beberapa menit. Jangan-jangan kamu dendam karena yang aku bilang tadi. Cuma gara-gara itu saja kamu langsung marah begini. Valen menatap Valentino dengan marah dan terus merepet. Kalau kamu tidak senang padaku, bilang saja langsung ke mukaku. Kenapa malah pelampiasan ke anak kecil? Pria macam apa kamu ini? Angel terus berusaha menjelaskan dan bahkan meminta mereka untuk bertanya kepada anak-anak yang tadi bermain bersamanya. Tetapi Valen tetap bersikeras bahwa cucunya tidak mungkin berbohong. Valentino tampak tenang. Sambil menunjuk ke sesuatu yang terletak tidak jauh dari mereka, dia berkata, di villa ini ada kamera CCTV yang bisa berputar 360 derajat. Kalau kalian mau memeriksa apakah saya benar-benar memukulnya atau tidak, kalian bisa melihat sendiri dari rekamannya. Mulut semua orang langsung berhenti berkatup, sedangkan kepala mereka menengadah ke kamera yang terpasang. CCTV tidak mungkin berbohong. Kebenaran akan terpampang dengan jelas di layar rekaman. Apakah Valentino benar-benar telah memukul anak itu? Karena itu, orang lain pun memutuskan untuk tidak buka suara dulu untuk saat ini, dan akan berkomentar lagi setelah melihat rekaman CCTV. Namun, Valen sama sekali tidak sudi mengindahkan rencana itu. Maksudmu cucuku berbohong? Aku ulangi, ya? Cucuku tidak pernah berbohong. Apapun yang dia katakan itu benar. Valentino, kamu masih saja bersikeras tidak mengaku sudah memukul cucuku. Kita lihat saja bagaimana reaksi Mary nanti. Valen memelototi Valentino dan mulai mengancam. Kuberitahu, ya? Jangan kira kamu hebat hanya karena kamu punya dukungan keluarga Kusuma. Kamu ini cuma menantu rumahan, tapi putraku itu eksekutif perusahaan tingkat atas.
Kalau sampai dia tahu tentang kejadian ini, kamu bakal dia hukum habis-habisan. Tepat setelahnya, Mary pun datang dengan wajah muram dan bertanya. Ada apa ini? Mary, menantumu benar-benar luar biasa. Aku tadi bilang, bisa menikahi Angel adalah berkah kehidupannya. Tapi lihatlah. Valen menoleh ke Mary dan berkata. Hatiku sakit melihat cucuku dipukul. Mary, apa yang harus kulakukan? Raut wajah Mary pun menjadi kusut setelah mendengar itu. Dia berbalik untuk menatap Valentino dan bertanya dengan dingin. Benar begitu? Bu, Hubert menuang minumannya ke piano. Valentino cuma menurunkannya dari bangku piano. Terus aku menasihatinya sedikit, tapi dia malah langsung menangis. Jelas Angel dengan frustasi. Semua orang tercengang setelah mendengar penjelasan Angel dan segera menoleh untuk melihat piano. Di permukaan dan sela-sela tuts piano yang putih, terlihat jejak jus jeruk yang tersisa. Hanya dari melihatnya sekilas, siapapun tahu bahwa piano itu pasti sangat mahal. Piano paling anti dengan air. Selain itu juga tidak boleh terjemur sinar matahari maupun tertiup angin kencang. Begitu kemasukan air, nadanya bakal kacau balau dan pianonya sudah pasti rusak sepenuhnya. Terus kenapa? Toh cuma pianonya yang rusak, kan? Maksudmu, cuma karena alasan itu dia boleh bebas memukul anak kecil? Ini benar-benar bukan masalah piano rusak, tapi nilai pianonya yang berharga. Orang-orang di sekitar memiliki opini yang berbeda-beda. Beberapa orang merasa bahwa anak itu benar-benar kurang ajar, sementara yang lain berpikir bahwa Valentino lah yang lancang. Ya, sudah. Begitu rupanya, jadi tetap saja cuma piano, kan? Kamu langsung memukul cucuku hanya karena minumannya tumpah sedikit. Bahkan setelah sudah tahu apa yang terjadi, Valen tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi malah mengomel dengan lebih marah lagi. Valentino, kamu benar-benar tidak tahu malu, ya, sampai berusaha mencari simpati seperti itu. Setelahnya, Valen berjalan menuju danau buatan di dekat piano, lalu menjulurkan tangannya untuk mengambil sebuah baskom kecil dan mengambil sebaskom penuh air. Detik selanjutnya, dia menuangkan air itu ke piano. Bus! Air dari baskom mengalir langsung ke bagian dalam piano, dalam jumlah besar. Tadinya hanya jus jeruk yang tumpah, dari pianonya mungkin masih bisa diperbaiki. Namun, kini piano ini sudah jelas rusak parah dan akan menjadi sampah. Dalam sekejap, seluruh villa diselimuti keheningan. Habis sudah nasib piano ini. Bab 517 3,36 miliar. Aku tanya kamu ya, bukankah hanya sebuah piano jelek saja? Hanya karena alasan itu kamu bisa bebas memukul cucuku. Semakin panjang omelan Valen, semakin marah pula dia. Baskom air yang dipegangnya pun kembali diisi untuk menyiram piano putih itu sekali lagi. Valentino menatap Valen dengan dingin. Kalau saja Valen 10 tahun lebih muda, Valentino pasti sudah menamparnya dari tadi. Valen tidak menyerah dan lagi-lagi mengambil air dengan baskom itu. Angel yang tersadar langsung berseru dan bergegas menghentikan Valen. Bibi Valen, apa yang Bibi lakukan? Valen menjawab sambil mendorong Valentino. Kenapa? Bukannya dia hebat? Bukannya dia bakal memukul siapapun yang menyentuh pianonya? Sini, coba pukul aku. Valentino mundur 2 langkah. Tapi Valen masih bersikeras mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino. Minggir! Karena tidak tahan lagi, Valentino pun mendorong Valen ke samping. Angel buru-buru menghentikan Valentino. Valentino, jangan! Dia itu orang tua. Walau sorot matanya masih terlihat dingin, Valentino menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menekan emosinya. Bibi Valen, aku akan membantu melampiaskan amarah Bibi. Aku mau lihat si tukang santai ini bisa apalagi selain menggertak anak kecil. Ujar seorang pemuda berbadan tegap yang berjalan sambil menggulung lengan bajunya. Tanpa berbasa-basi lagi, dia pun meninju Valentino. Valentino terkekeh. Dia memang tidak ingin menyerang Valen, tapi pemuda ini. Minggir! Teriak Valentino dengan marah. Dia menjulurkan tangannya dan menampar pemuda itu untuk menyalurkan semua amarah yang sudah dia tahan sampai saat ini. Pelak! Valentino melayangkan sebuah tamparan di wajah pemuda itu hingga dia mundur beberapa langkah. Valentino melangkah maju lagi, sorot matanya sedingin es dan kakinya menendang badan pemuda itu dengan kuat. Mati sana! Biur! Pemuda itu ditendang Valentino ke dalam danau buatan hingga menyebabkan ceburan air yang besar. Semua orang terkejut dan langsung menutup mulut mereka rapat-rapat. Valen tidak berani mendorong Valentino lagi dan cepat-cepat melemparkan baskomnya ke samping, lalu duduk di rumput sambil menangis dan berkata sambil menyeka air matanya. Aduh, ya ampun, kukira hidup Mary sudah bahagia sekarang, para kerabat pun berharap bisa numpang kaya. Valentino menoleh ke piano yang sudah diguyur 2 baskom air itu. Rasa sakit sekaligus kemurkaan yang berusaha dia tekan terlihat jelas di matanya. Meskipun dia sudah memukuli pemuda itu, amarah di hatinya belum reda juga. Valentino! Angel menarik ujung baju Valentino dengan lembut sebagai isyarat agar Valentino tidak bertindak sembarangan. Valentino menghela napas dalam hati. Marah pun tidak ada gunanya. Lagi pula fakta bahwa Valen lebih tua dari mereka diketahui semua orang. Itu cuma sebuah piano, kan? Katakan saja harganya, aku akan meminta anakku untuk membayarnya nanti. Ku beritahu, ya. Putraku itu eksekutif kelas atas di sebuah perusahaan besar. Gaji bulanannya mencapai puluhan juta tiap bulan. Berapapun harga piano rongsokan itu akan kubayar. Begitu Valen selesai mengumbar dengan marah, dia lalu berkata kepada bocah di sampingnya. Hubert, jangan nangis lagi, ya.
Nanti habis piano ini dibeli ayahmu, kita tinggal hancurkan sepuas hati. Oke. Jawab anak kecil itu dan langsung berhenti menangis. Kamu yakin mau menggantinya? Tanya Valentino dengan datar. Ya. Piano yang rusak ini nanti akan aku rusak dan hancurkan saja. Jawab Valen dengan mantap. Begitu Valen menjawab, Valentino langsung merinci dengan ekspresi datar. Piano ini piano merek Blutener dari Jerman, tipe model 16, permukaannya berwarna putih gading yang dipoles secara keseluruhan. Palu di interior piano diukir dan dipotong melalui proses pemisahan Blutener yang unik, jembatan tuts di dalamnya terbuat dari kayu maple asli yang keras, papan suaranya terbuat dari kayu cemara kualitas terbaik dan tuts putihnya terbuat dari kayu cemara Bavaria yang dipasang satu persatu secara khusus. Tuts hitamnya dipoles kayu ebony berkualitas tinggi dengan halus dan semua pedalnya dilapisi tembaga dan emas. Secara keseluruhan, piano ini tidak bercelah dan juga tahan noda. Penjelasan Valentino yang sangat detail dan profesional membuat semua orang tercengang sejenak. Valen juga terdiam sesaat, kemudian meraung lagi. Tidak ada gunanya kamu jelaskan panjang lebar, katakan saja harganya. 3,36 miliar. Jawab Valentino dengan santai. Orang-orang tersentak. Bahkan Angel juga sedikit terkejut. Valentino pernah mengatakan bahwa harga piano itu hanya 200 jutaan. Valen tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berdiri sambil menunjuk Valentino dan memarahi. Dasar penipu! Mana mungkin piano rongsokan ini semahal itu? Kamu berencana menggunakan kejadian ini untuk menipu uang keluargaku, kan? Aku peringatkan, awas kalau kamu coba-coba berbuat begitu. Sentak Valen yang ketakutan setelah mendengar harga piano itu. Gaji bulanan putranya memang mencapai puluhan juta. Tapi dia harus menabung selama 15 tahun kalau ingin membayar piano itu. Banyak orang juga berpikir bahwa Valentino sangat licik. Lagi pula, piano miliaran rupiah itu tidak masuk akal bagi mereka. Ini fakturnya, kalau kalian mau cek di situs web resminya juga bisa. Valentino terlalu malas kalau harus menjelaskannya, jadi dia langsung meletakkan fakturnya di atas piano. Semua orang sontak terdiam. Bahkan fakturnya pun ada, jadi apakah Valentino benar-benar hanya membual saja? Seorang pemuda yang penasaran, segera mengambil faktur resmi keluaran kantor Blutener itu dan masuk ke situs web resmi Blutener untuk mencari tahu. Memang benar, harganya 3,36 miliar. Ujar pemuda itu dengan tidak percaya. Mendengar ucapan ini, seluruh villa menjadi lebih hening lagi. Semua orang langsung memutar kepala mereka ke Valen. Tadi Valentino hanya menyatakan harga piano tanpa menuntut apa-apa. Valen sendirilah yang mengatakan akan membayar biaya kompensasi tanpa diminta Valentino. Harganya sudah dipastikan sebesar 3,36 miliar. Jadi apa yang akan dilakukan Valen? Valen tertegun selama beberapa detik, lalu buru-buru melambaikan tangannya dengan arogan sambil berkata, Tidak mungkin! Karena kamu dan Angel adalah kerabat, aku tidak meminta biaya kompensasi. Yang aku minta adalah permintaan maaf. Ujar Valentino sambil memandang Valen dengan acuh tak acuh. Hadiah yang disiapkannya dengan hati-hati untuk Angel sudah dihancurkan, siapapun bisa membayangkan betapa marahnya Valentino. Kemampuan Valentino yang bisa bersabar sampai saat ini saja sudah bisa dianggap sebagai pengampunan yang sangat mulia. Namun, Valen tetap saja tidak mengindahkan hal itu. Valentino, tak usah bermimpi di siang bolong. Aku tidak akan bayar kompensasinya, apalagi meminta maaf. Bahkan kalau aku minta maaf, aku tidak akan minta maaf ke kamu. Villa ini dibeli Angel, jadi piano ini juga pasti dibeli Angel. Valen menunjuk batang hidung Valentino dan mengutuk. Kamu itu cuma serangga. Buat apa aku minta maaf kepadamu? Tatapan dingin melintas di mata Valentino. Dia pun berkata dengan datar. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu kira aku ini apa? Kerjaanmu tiap hari cuma santai-santai menikmati jerih payah Angel. Bahkan kalau aku membayar kompensasinya juga aku akan membayarnya kemari. Apa hubungannya dengan kamu? Cibir Valen. Angel tidak tahan lagi dan langsung mengungkapkan kebenarannya. Bibi Valen, villa ini memang milik Valentino. Valentino juga yang membeli pianonya? Semua orang seketika tercengang dan terdiam begitu mendengarnya. Angel bukan sedang bercanda, kan? Masa villa ini benar-benar dibeli si sampah Valentino itu? Bukankah Mary mengatakan bahwa villa ini dibeli Angel? Angel, omong kosong apa itu? Mary tersadar akan apa yang diungkapkan Angel dan buru-buru menghampiri Angel untuk menghentikannya. Bu, villa ini memang dari awal. Angel! Sebelum Angel selesai berbicara, Valen langsung menyelanya. Oh, begitu? Demi membuatku membayar, kalian sengaja bilang bahwa Valentino lah yang membelinya? Begitu? Sepertinya kekerabatan dengan sanak saudara sepertimu ini tidak perlu dipertahankan, ya? Ujar Valen sambil mendengus dingin. Para kerabat lain juga mengangguk-angguk. Kalau hanya membicarakan masalah ini, memang yang dilakukan Angel itu tidak benar. Memangnya Valentino bisa membeli villa seperti ini? Dia beli pakai apa? Bahkan jika dia menjual kedua ginjalnya sekalipun, kamar mandi di villa ini saja tidak sanggup dia beli. Angel jelas-jelas mengatakan itu demi mendukung kebohongan Valentino. Angel, perbuatanmu ini salah. Kenapa kamu bantu Valentino berbohong begitu? Aku benar-benar tidak paham jalan pikiranmu. Apa bagusnya pria yang kerjanya hanya santai-santai seperti dia? Mary juga menarik Angel ke samping dan memelototinya. Valentino, aku yang menentukan keputusan akhir masalah ini. Anak kecil tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa, jadi lupakan saja. Pinta Mary sambil menatap Valentino dengan tajam.
Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu ada batasannya. Anak kecil, memang tidak mengerti, tapi apa orang dewasa juga begitu? Aku hanya meminta satu permintaan maaf. Jawab Valentino dengan datar. Semuanya, coba lihat. Sudah tinggal di villa yang dibeli keluarga Mary, dia bahkan berani melawan kata-kata Mary. Apa gunanya menantu seperti itu? Cibir Valen. Tiba-tiba, suara seorang pria berdering dengan keras dari luar gerbang villa. Apakah Tuan Valentino ada di sini? Saya Jones Sutopso, saya datang kemari untuk mengunjungi Tuan Valentino. Semua orang langsung menoleh secara spontan. Pandangan mereka pun bertemu mobil-mobil yang terparkir di depan villa beserta sekelompok pria parubaya yang mengenakan setelan dan sepatu kulit. Bab 518 kami mencari Tuan Valentino. Teman dan kerabat Mary jarang mengendarai mobil sendiri saat datang. Mereka kebanyakan naik taksi. Terkadang David akan mengatur mobil untuk pergi menjemput mereka. Jadi sebelumnya depan villa sangat lapang. Namun, sekarang depan villa langsung dipenuhi oleh mobil. Ada belasan sedan hitam. Kebanyakan Mercedes-Benz dan yang berada di paling depan adalah Maybach. Di belakang rombongan mobil ini ada sebuah truk besar. Mobil membentuk dua barisan dan langsung memenuhi gerbang villa. Di depan pintu ada belasan pria parubaya yang berpakaian formal dan tampak jelas mereka merupakan orang sukses. Oh, benarkah? Seseorang bertanya dengan heran. Orang-orang ini tampaknya sangat berkuasa. Mary berkata dengan sok tenang. Mungkin temanku datang mengucapkan selamat. Kemudian semua orang berjalan ke arah sana, Mary pun menekan remote gerbang. Belasan orang yang menunggu di luar pun segera berjalan masuk ke villa dengan wajah tersenyum. Bukankah ini? Sepertinya aku pernah melihat orang ini di stasiun TV Kota Neo. Aku juga pernah melihatnya. Oh, aku ingat. Sepertinya dia adalah pemimpin cabang perumahan di Jing Oriental di Kota Neo. Aku pernah melihat wawancaranya di TV. Wah, berarti seluruh kompleks villa perumahan di Jing Oriental dibangun oleh mereka. Ternyata Johan lumayan terkenal, banyak teman dan kerabat Mary yang mengenalnya. Aku Johan Sutopso, pemimpin cabang perumahan di Jing Oriental di Kota Neo. Biasanya aku jarang berada di Kota Neo, jadi aku tidak tahu villa utama ini sudah ada penghuninya. Hari ini aku datang khusus untuk mengucapkan selamat. Ujar Johan dengan bersemangat sambil berjalan menuju kerumunan. Di sampingnya diikuti oleh belasan pria parubaya, semuanya berdesakan di belakang dan menjaga jarak 3 langkah dari Johan. Aduh, Mary, harga dirimu cukup tinggi ya. Dia itu termasuk bos yang sangat berkelas. Pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental di Kota Neo, identitasnya memang tidak biasa. Teman dan kerabat Mary langsung berbisik membahas tentang Johan dan menyanjung Mary. Mary tampak tersenyum, tapi hatinya merasa heran. Bahkan pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental juga datang. Lantas villa ini. Berpikir sampai sini, Mary ingin melihat kondisi Valentino, tapi dia menyadari bahwa Valentino tidak berada di kerumunan, melainkan masih sedang melihat piano di sana. Mary, cepat pergi. Aku tidak mengenal mereka. David mendorong Mary dengan ekspresi canggung. Mary terpaksa pergi menyambut tamu, sedangkan David mengikutinya di belakang. Hai, Pak Johan ya? Aku pemilik villa ini. Ujar Mary. Tak disangka, begitu mendengar perkenalan dari Mary, Johan tercengang. Dia pun bertanya dengan heran. Tapi yang tanda tangan dengan kami adalah Tuan Valentino. Bu, apa hubunganmu dengan Tuan Valentino? Begitu mendengar perkataan Johan, Mary tercengang, lalu bertanya dengan canggung. Tanda tangan? Tanda tangan apa? Tuan Valentino apa? Perjanjian pembelian rumah dan nama pada sertifikat rumah. Seharusnya Tuan Valentino. Apakah Anda tidak mengenal Tuan Valentino? Johan tampak semakin bingung. Mendengar perkataan Johan, jantung Mary berdetak dengan sangat cepat. Tuan Valentino. Jangan-jangan. Sementara itu, teman dan kerabat Mary sama sekali tidak berpikir ke arah Valentino. Karena menurut mereka, Valentino hanyalah menantu yang tinggal di rumah mertua yang hidup mengandalkan istrinya. Melihat ekspresi Mary, Johan segera membalikkan badannya dan berbicara dengan seorang pemuda di sampingnya, lalu kembali melihat ke arah Mary lagi. Maaf semuanya, kami ingin mencari Tuan Valentino terlebih dahulu. Ujar Johan dengan sopan. Kemudian tampaklah seorang pemuda melangkah keluar dan mengamati sekeliling seperti sedang mencari orang. Pemuda ini adalah manajer penjualan ketika Valentino pergi membeli villa. Astaga, jangan-jangan Tuan Valentino yang mereka sebut itu Valentino. Tiba-tiba seseorang berseru, akhirnya dia teringat bahwa ada orang yang bernama Valentino di villa ini. Tak menunggu orang lain berbicara, Valen Yolanda tertawa di samping, lalu berkata sambil memeluk cucunya. Valentino pecundang itu? Kalau dia bisa membeli villa, maka pembantu di rumahku juga bisa membeli villa. Pak Johan, Tuan Valentino tidak ada di sini. Manajer penjualan sudah mengamati sekeliling, tapi dia tidak menemukan Valentino. Johan tercengang, kemudian dia berbisik. Coba cari lagi dengan teliti. Hari ini adalah hari Tuan Valentino pindah rumah, bahkan satpam juga bilang dia melihat Tuan Valentino datang. Manajer penjualan merasa masuk akal, jadi dia pun kembali menjinjitkan kakinya di depan banyak orang dan mengamati orang-orang di kerumunan. Itu orangnya. Manajer penjualan melihat ke belakang kerumunan lalu dia pun berseru sembari membelalakan matanya. Di mana? Tanya Johan dengan semangat. Di sana. Pak Johan, mari kuantarkan ke sana. Manajer penjualan sangat bersemangat, dia pun segera menunjuk jalan. Belasan pria parubaya berpakaian formal berperilaku seperti anak buah hendak pergi bertemu dengan atasan,
Semuanya berjalan menuju kerumunan dengan wajah bersemangat. Bagaimanapun juga, bisa berkenalan dengan orang hebat yang sanggup mengeluarkan uang 200 miliar untuk membeli villa. Itu merupakan suatu kehormatan terbesar. Valen tampak agak heran melihat belasan orang berjalan ke arahnya. Nyonya, mohon berikan jalan, ujar manajer penjualan dengan sopan, kemudian membawa Johan dan yang lainnya melewati kerumunan. Apa? Mary dan yang lainnya tercengang. Ada apa ini? Semua orang segera menoleh ke arah Johan dengan perasaan heran. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Johan dan rombongannya. Bibi Valen, mereka sepertinya pergi ke arah Valentino, ujar pemuda sebelumnya. Wajah Valen tampak muram mendengar perkataan pemuda itu. Dia pun berkata dengan nada kesal. Aku melihatnya. Pak Johan, ini Tuan Valentino. Waktu itu aku menandatangani perjanjian dengannya. Begitu melihat Valentino, manajer penjualan segera membalikkan badannya untuk memperkenalkan Valentino kepada Johan. Apa? Angel, Mary, David dan yang lainnya tampak tercengang. Mary merasa heran, bukankah katanya villa ini disewa oleh Valentino? Untuk apa menandatangani perjanjian? Apakah memang perlu menandatangani kontrak untuk menyewa villa utama ini? Wah, Tuan Valentino, senang bertemu dengan Tuan. Begitu mendengarnya, Johan langsung mendekat dan menangkupkan tangannya pada Valentino. Namun, tak menunggu Valentino berbicara, mata Johan tampak berbinar dan dia pun berjalan ke samping Valentino. Ini adalah piano buatan khusus dari Blue Tuner. Teksturnya sangat bagus. Setidaknya harganya mencapai 3 miliar, selera Tuan Valentino sangat tinggi, ujar Johan sambil menyentuh permukaan piano. Perkataan Johan membuat semua orang tercengang. Sebelumnya Valentino bilang piano ini seharga 3,36 miliar. Mereka mungkin masih tidak percaya. Namun, Johan itu orang seperti apa? Dia adalah pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental. Mana mungkin dia tidak bisa menilai harga sebuah barang. Valen tiba-tiba merasa panik. Piano seharga 3 miliaran. Apakah sanggup untuk ganti rugi? Bab 519 Cash Keras. Saat ini Valentino akhirnya menarik kembali tangannya yang tadinya sedang menyeka piano, kemudian memandang Johan dan rombongannya dengan ekspresi mengernyit. Tuan Valentino, Pak Johan mendengar kalau villa utama sudah ada penghuni baru dan Tuan Valentino pindah rumah hari ini, jadi dia ingin datang untuk memberikan hadiah. Melihat Valentino mengernyit, manajer penjualan ketakutan dan segera memberikan penjelasan. Hai Pak Johan, maaf sudah merepotkan kalian, ujar Valentino sembari mengangguk. Johan kaget karena mendapat balasan sopan seperti ini. Dia segera menjawab tidak merepotkan. Sementara itu, Mary dan yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbicara. Tuan Valentino, aku khusus menyuruh orang untuk membeli 2 bongkah batu takau dari Gunung Takau dan mencari pengrajin untuk mengukirnya menjadi 2 patung singa. Bisa untuk mengusir roh jahat dan mendatangkan keuntungan kalau diletakkan di depan gerbang, mohon diterima. Johan berbicara dengan sopan kepada Valentino sambil menangkupkan tangannya. Semua orang terkejut, batu takau merupakan batu yang sangat terkenal. Banyak orang yang membuat batu seperti itu untuk diletakkan di depan rumah. Namun, batu takau asli sangat mahal, jadi kebanyakan orang hanya mengukir tulisan takau di bagian permukaan batu biasa. Namun, tentunya harga batu takau yang diberikan Johan ini tidak bisa diperkirakan. Valentino merenung sejenak, kemudian berkata, Om, terima kasih Pak Johan. Tuan Valentino, jangan sungkan. Cepat, letakkan patung singa, teriak Johan ke arah gerbang. Boom, boom, boom. Konfeti yang sudah disiapkan sebelumnya dimainkan sekarang. Potongan kertas berwarna-warni berterbangan di udara sehingga suasana menjadi sangat ramai. Kain pada truk besar dibuka dan tampaklah 2 patung singa yang ukirannya sangat halus dan hidup. 2 patung singa berwarna abu-abu muda itu terlihat sangat gagah. Di bagian lehernya diikat bunga merah yang menambah suasana meriah. Hari ini Tuan Valentino pindah rumah. Semoga Tuan Valentino sukses selalu, semuanya berjalan lancar dan tambah makmur, teriak Johan. Hari ini Tuan Valentino pindah rumah. Semoga Tuan Valentino sukses selalu, semuanya berjalan lancar dan tambah makmur. Para pekerja dan manajer penjualan juga ikut berteriak. Kemudian kedua patung singa diangkat turun dan diletakkan di kedua sisi gerbang. Sampai saat ini, Valen dan yang lainnya terpaksa menerima kenyataan bahwa villa ini memang dibeli oleh Valentino. Mereka bisa meragukan perkataan Angel, tapi Johan adalah pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental. Mana mungkin dia bekerja sama dengan Valentino untuk menipu orang. Mari, sebenarnya apa yang terjadi? Valentino sanggup membeli villa seperti ini, bisik seseorang. Mary menggertakkan giginya. Dia tidak ingin mengakuinya. Tapi kenyataan sudah ada di depan mata dan pemimpin daerah perumahan di Jing Oriental juga datang secara pribadi. Mary tidak bisa berdalih. Om, Valentino yang membelinya, jawab Mary sembari mengangguk. Setet. Valen sangat terkejut dan wajahnya sontak menjadi pucat. Tatapan semua teman dan kerabat Mary terhadap Valentino langsung berubah. Bagi teman dan kerabat Mary, mereka tidak perlu tahu bagaimana Valentino mendapatkan uang. Mereka hanya tahu Valentino sanggup membeli villa seperti ini. Jadi dia layak disanjung. Wah, Mary mendapat menantu yang baik, Angel menikah dengan suami yang baik. Ketika mereka menikah, aku sudah tahu kalau Valentino bukan orang biasa, ternyata memang sesuai dugaanku. Ketika mereka menikah, sepertinya dia tidak datang, kan? Semua orang berbisik, tapi tidak ada satupun orang yang mengejek. Uang muka untuk membeli villa ini lumayan mahal, kan?
Ujar seseorang dengan nada iri. Johan menatap wanita yang berbicara, kemudian menjelaskan. Maaf Nyonya, aku tidak tahu berapa uang bukanya. Karena Tuan Valentino membayar secara tunai semuanya sebesar 268 miliar. Begitu mendengarnya, semua orang tercengang. Cash keras, sebesar 268 miliar. Astaga, sebenarnya dari mana Valentino mendapatkan uang sebanyak itu? Mary dan suaminya tampak membelalakan mata. Angel juga terkejut hingga menutup mulutnya. Valen dan orang di sampingnya juga tercengang, hingga tidak bisa berkata-kata. Pantas saja sebelumnya Valentino bilang Valen tidak perlu ganti rugi atas kerusakan piano itu, ternyata karena Valentino sama sekali tidak peduli terhadap uang 200 juta itu. 268 miliar, bahkan 1% dari itu sudah bisa untuk membeli banyak piano. Tatapan semua orang terhadap Valentino menjadi semakin kagum. Tuan Valentino, hari ini adalah perjamuan Anda pindah rumah. Kami tidak mengganggu lagi, aku pamit dulu. Ini kartu namaku, kita berbincang lain waktu lagi. Johan meletakkan sebuah kartu nama, kemudian berpamitan dengan Valentino. Valentino mengucapkan terima kasih sembari mengangguk, sementara Johan mengayunkan tangannya karena terkejut melihat sikap ramah Valentino. Setelah rombongan Johan pergi, seluruh villa pun menjadi hening. Bahkan anak kecil juga merasakan keanehan suasana, mereka segera bersembunyi di belakang orang tua mereka dan tidak berani sembarang lari lagi. Semua orang melihat ke arah Valentino. Sedangkan Valentino hanya melirik Valen sekilas, kemudian berjalan menuju piano. Karena itu adalah piano yang disiapkannya untuk Angel, meski tidak bisa digunakan lagi, Valentino juga ingin menyimpannya. Valen ketakutan hingga gemetaran ketika melihat tatapan Valentino. Dia mundur 2 langkah, kemudian menenangkan diri dan melangkah mendekati Valentino. Valentino, maaf! Meskipun enggan, Valen tetap meminta maaf kepada Valentino. Valentino bisa mengeluarkan 200 miliar dengan santai, semengerikan apa identitasnya ini. Valen berani membentak Valentino yang hidup mengandalkan istri, tapi dia tidak berani bersikap lancang terhadap Valentino yang bisa mengeluarkan uang 200 miliar. Valentino melambaikan tangannya, dia sama sekali tidak peduli terhadap Valen. Manusia berteman dengan sesama jenisnya. Valentino sudah sangat memahami teman dan kerabat Mary. Awalnya mereka semua ingin mendekatkan hubungan dengan Valentino, tapi Valentino tidak menghiraukan mereka, jadi mereka terpaksa menyerah dan memalingkan perhatiannya pada Angel. Angel! Angel, kamu sangat beruntung. Angel, bantu aku lah piano. Panggil Valentino dengan wajah mengernyit. Baik. Angel segera berjalan mendekat, dia juga sangat benci terhadap orang-orang yang bermuka dua. Mereka tercengang, kemudian mulai menyanjung Mary. Mary, hebat sekali. Dulu hubungan kita agak renggang, mulai sekarang kita harus lebih sering bergaul. Kak Mary, belakangan ini putraku bangun perusahaan, dananya agak kurang. Mary? Semua orang mengepung dan terus berbicara dengan Mary dan suaminya. Dulu Mary pasti sangat menikmati perasaan seperti ini, tapi sekarang dia merasa lelah untuk menghadapinya. Melihat Mary juga bersikap dingin, meski bermuka tembok, orang-orang itu juga tahu melihat kondisi, jadi mereka pun segera berpamitan dan pergi. Saat ini seluruh halaman villa hanya tinggal Valentino, Angel, Mary dan suaminya. David dan Mary saling bertatapan, lalu mereka berjalan ke arah Valentino. Mary merenung sejenak, kemudian bertanya, Valentino, villa ini? Valentino mengelap air pada piano dengan handuk, dia sama sekali tidak memedulikan Mary. Saat ini Angel juga merasa penasaran dan kaget. Waktu di pesta, Valentino mengeluarkan uang sebesar 200 miliar untuk membeli kalung kristal. Sekarang dia juga membeli villa utama ini dengan membayar tunai sebesar 268 miliar. Kalau ditambahkan, jumlahnya mencapai 400 miliar. Sebenarnya Valentino mendapatkan uang ini dari mana? Bab 520 Tuan Muda Chris kembali. David juga tidak bisa bersabar lagi, dia pun bertanya. Valentino, sebenarnya apa yang terjadi? Karena David sudah angkat bicara, Valentino tetap menjaga harga dirinya. Dia berdiri perlahan, lalu menatap ke arah Mary dan David. Aku tidak tahu kenapa kalian sangat mendambakan keluarga Wijaya Kota Kamar. Yang bisa diberikan oleh keluarga Wijaya kepada Angel, aku juga bisa memberikannya, atau bahkan lebih banyak dari keluarga Wijaya. Valentino berbicara dengan tenang, kemudian berjalan masuk ke dalam villa. Meninggalkan 3 orang dalam kondisi terdiam. Ibu harus mengubah sikap ibu terhadap Valentino. Meski Valentino tidak bisa memberiku semua itu, aku tetap menyukainya. Ujar Angel, kemudian ikut masuk ke dalam villa. David merenung cukup lama, kemudian dia menghela napas, lalu menatap Mary dengan ekspresi tak berdaya. Mary berbisik dengan wajah memerah. Mana aku tahu, dia bisa membeli villa seperti ini dengan membayar semuanya secara tunai. Meski Valentino tidak sanggup, kamu juga tidak boleh memisahkan mereka berdua hanya karena keluarga Wijaya kaya dan berkuasa. Tindakanmu itu tak lain adalah menjual putrimu sendiri, ujar David sembari menggeleng. Kali ini Mary tidak membantah lagi. Pada pukul 8 malam, di Bandara Internasional Kota Neo, aula penjemputan yang biasanya ramai, sekarang tampak sangat hening. Karena saat ini di aula penjemputan ada ratusan pengawal berbaju hitam. Pengawal-pengawal itu tidak berbicara, wajah mereka juga tidak berekspresi, mereka memberi kesan tegas dan kejam, sehingga orang-orang yang datang menjemput terpaksa bersembunyi di samping. Di bagian paling depan dari ratusan pengawal, ada beberapa orang yang berdiri dengan tenang.
Sepertinya itu Luis dari keluarga Brianto. Juga ada beberapa anak orang kaya yang terkenal di kota Neo. Benar, itu dia, tapi siapa orang di sampingnya yang usianya agak tua? Sepertinya aku tidak pernah melihatnya. Tapi posisinya lebih ke depan dibandingkan dengan Tuan Muda Luis. Seharusnya kedudukannya lebih tinggi dari Tuan Muda Luis. Semua orang merasa heran, tetapi dilihat dari kondisi rombongan Luis, mereka jelas datang untuk menjemput orang. Namun, orang berstatus seperti apa yang bisa dijemput langsung oleh Luis? Bem, bem, bem. Pesawat mendarat, semua penumpang turun perlahan. Saat ini, terus-menerus ada orang yang berjalan keluar dari pintu penjemputan. Di antaranya ada seorang pemuda berusia 20-an tahun berjalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pemuda ini memiliki tinggi sekitar 180 cm, berambut pendek, ekspresinya sangat tegas, wajahnya tampan dan mengeluarkan aura berwibawa. Dia mengenakan seragam khusus yang membuat badannya terlihat semakin gagah. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah dominan. Sangat dominan dan berwibawa. Aura dominan seperti itu membuat penumpang di sekitarnya menjaga jarak dengannya dan bahkan tidak berani berjalan di depannya. Pemuda itu duluan keluar dari pintu penjemputan tanpa membawa barang apapun. Selamat atas kepulangannya, Tuan Muda Chris. Yohanes mendekatinya dan memberi hormat. Selamat atas kepulangannya, Tuan Muda Chris. Ratusan pengawal di belakang juga memberi hormat. Ratusan pengawal berseru secara serentak, suara mereka membuat orang-orang di aula penjemputan tercengang. Luis dan beberapa anak orang kaya terkenal di kota Neo juga langsung berlutut dengan satu kaki, kemudian berseru sambil menangkupkan tangan. Tuan Muda Chris! Sst! Semua orang terkejut, Luis yang latar belakangnya begitu mengerikan dan sikapnya arogan. Bisa-bisanya menyapa seorang pemuda sambil berlutut dengan satu kaki. Kalau begitu, latar belakang pemuda yang dipanggil Tuan Muda Chris itu. Sebagian orang tiba-tiba teringat akan sebuah nama, kemudian mereka tertegun. Pemuda yang pernah menggemparkan seluruh kota Neo. Semua generasi kedua kota Neo harus berlutut dengan satu kaki ketika bertemu dengannya. Orang itu adalah raja yang sesungguhnya. Tuan muda yang berandalan seperti Luis langsung menjadi kaki tangan saat berada di hadapan orang ini. Tuan muda pertama grup Nagasan, Chris Nagasan. Chris mendongak, seolah-olah semua yang dilakukan oleh Yohanes dan Luis memang sudah seharusnya. Tuan muda Chris, mobil sudah disiapkan. Ujar Yohanes dengan penuh hormat. Chris mengangguk, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah yang sangat stabil. Shoot! Shoot! Ratusan pengawal membalikkan badan secara serentak, kemudian berjalan keluar dari aula penjemputan mengikuti Chris. Hingga saat ini, penumpang di pintu penjemputan baru berani berjalan keluar dari pintu penjemputan. Di depan pintu, sudah ada rombongan mobil panjang yang sedang menunggu. Total ada 30 sedan Mercedes-Benz S-Class hitam yang mengepung sebuah Lincoln hitam panjang. Yohanes membuka pintu mobil Lincoln, kemudian mempersilahkan Chris masuk. Setelah Chris masuk ke dalam mobil, ratusan pengawal berbaju hitam dan Louis segera masuk ke mobil. Rombongan mobil melaju perlahan menuju Villa Cloud. Di mana Angel? Chris duduk di barisan belakang, nada bicaranya tenang, tetapi memberi kesan penuh penantian. Yohanes berpikir sejenak, kemudian menjawab. Tuan muda Chris, Tuan Arvin berpesan. Dia menyuruhmu untuk tidak bertindak gegabah. Dia ingin memberitahumu sesuatu secara tatap muka. Yohanes berbicara dengan hati-hati sambil mengamati ekspresi Chris. Seminggu lagi dia akan ulang tahun. Aku ingin mempersiapkan acara ulang tahun yang tak terlupakan untuknya. Ujar Chris setelah merenung sejenak. Yohanes mengangguk, kemudian menjawab dengan berhati-hati. Tuan muda Chris, kita pulang dulu untuk bertemu dengan Tuan Arvin dulu, baru kita bahas masalah selanjutnya. Chris mendongak, kemudian mengangguk tanpa berbicara. Yohanes sangat terkejut. 5 tahun yang lalu, Chris tidak mungkin mendengar saran orang lain. Dia akan segera melakukan hal yang ingin dilakukannya. Siapapun tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya setelah tinggal beberapa tahun di segitiga emas Venus, Chris menjadi semakin dewasa. Hari mulai gelap. Di dalam villa utama perumahan di Jing Oriental juga tampak hening. Kamera inframerah bekerja tanpa suara, lampu di halaman juga menyala. Angel berjalan mondar-mandir di dalam kamar dengan semangat, sambil berjalan. Dia bergumam sendiri. Ini villa seharga 200 miliar lebih itu. Astaga, rasanya seperti sedang bermimpi. Valentino duduk diam sambil melihat Angel dengan wajah tersenyum sambil minum teh. Awalnya Mary tidak ingin mereka berdua tinggal sekamar, tapi David menahannya. Mereka tinggal di Villa Valentino. Valentino tentunya berhak berbicara di rumah ini, mereka tidak berani bertindak berlebihan. Mary terpaksa menyerah, membiarkan Valentino dan Angel tinggal sekamar. Kamar ini 90% kedap suara. Biarpun kita memainkan musik DJ di kamar, juga tidak akan mengganggu ayah dan ibu. Ujar Valentino sambil menatap Angel dengan penuh makna. Apa maksudnya? Angel tercengang. Maksudnya? Valentino berhenti sejenak, kemudian lanjut berkata. Maksudnya apapun yang kita lakukan, tidak akan mengganggu mereka, Angel langsung mengerti, kemudian dia menatap Valentino dengan ekspresi canggung. Sekarang mereka berdua tinggal sekamar, Valentino adalah suami sadari Angel. Meskipun Valentino ingin melakukan sesuatu, Angel juga tidak berhak untuk menolak. Angel, kamu tidak punya penyakit, kan? Valentino tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Angel dengan serius. Penyakit apa? Kamu yang punya penyakit?
Angel mencibikkan bibirnya sambil menatap Valentino dengan marah. Aku merasa, kamu dalam hal itu, singkat kata adalah tidak memiliki gairah seksual. Valentino tetap menatap Angel dengan